Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Bangat. Di sini saya akan menceritakan sebuah pengalaman saya waktu saya terkena asam lambung, GERD, anxiety psikosomatik, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai pemulihan saya di ambang 90%, teman-teman. Apa saja yang saya alami waktu saya terkena asam lambung, GERD, anxiety psikosomatik, dan waktu di ambang 90% itu apa saja yang saya alami, teman-teman. Nah, di ambang 90% itu masih ada sensasi-sensasi yang sering muncul, teman-teman, tapi ya kadang itu cuma durasinya itu tidak lama, teman-teman, dan yang muncul itu tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sering, bahkan ataupun tidak terlalu parah rasanya, itu tidak terlalu seperti yang di ambang 50%, 60%, teman-teman. Ya di ambang 90% ini masih ada, teman-teman, sensasi-sensasi masih ada, cuma ya sedikit-sedikit nyolek-nyolek, teman-teman. Nah, sebelum saya lanjutkan video ini dan saya bercerita, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, tolong subscribe channel ini supaya video ini bisa berkembang dan bisa menjadi motivasi bagi kalian semua dan bisa menjadi manfaat ataupun bisa menjadi wasilah buat kalian semua. Nah, di sini saya akan menjelaskan teman apa saja yang saya alami waktu pemulihan di ambang 90%, teman-teman. Nah, yang pertama itu yang saya rasakan dulu itu sering kepo-kepo, teman, sering pengen tahu kepada teman-teman, sensasi-sensasi yang yang sepertinya mirip-mirip itu, kenapa ini sama enggak itu, teman-teman. Nah, karena apa, teman-teman, di ambang 90% itu sensasinya sudah jarang, karena kadang kita itu masih tidak percaya kalau kita itu sudah mulai sembuh, teman-teman. Nah, maka dari itu kadang kita itu sering kepo, sering cari-cari tahu di YouTube apapun di teman-teman kita yang dulunya pernah terkena. Nah, di situ, teman-teman, nah, kadang kita itu juga menyamakan, teman-teman, menyamakan sensasi-sensasi yang muncul itu terhadap teman-teman kita yang pernah terkena asam lambung, GERD, anxiety psikosomatik. Karena apa, teman? Karena kita itu ingin membuat diri kita itu tenang, teman-teman. Nah, berarti kalau sensasinya sama, berarti ini sudah mulai sembuh. Pikiran kita itu seperti itu, teman-teman. Waktu dulu saya juga begitu, teman-teman. Nah, dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh dan bisa beraktivitas kembali dan bisa bekerja lagi, teman-teman. Nah, kadang sensasi-sensasi itu juga sering muncul, teman-teman, meskipun itu jarang, meskipun itu tidak sering, teman-teman, ya. Meskipun itu hanya sedikit menyolek, kadang itu durasinya itu berapa detik, kan itu, teman-teman, itu masih ada, teman-teman. Sensasi-sensasi itu meskipun kita itu sudah di ambang 90%, itu masih ada sedikit nyolek. Jadi bagi teman-teman yang belum jadi bagi teman-teman kalau sudah merasakan sensasi di ambang 90% itu, sensasi-sensasi seperti itu, kalian jangan takut, teman-teman. Itu di ambang pemulihan kalian sudah di ambang 90%, teman-teman, dan itu sebentar lagi akan sembuh, teman-teman. Nah, itu ya masih ada, teman-teman, sedikit menyolek itu ada sedikit menyolek, entah itu di mana, kadang di kepala, kadang di dada, kadang di perut, teman-teman. Nah, itu ada. Nah, maka dari itu kalian itu tenang saja, teman-teman, itu sudah pemulihan di ambang 90%, teman-teman. Kadang itu ya kita itu sering bertanya-tanya, teman-teman, kadang sering bertanya-tanya kepada teman-teman itu yang sudah pernah sembuh dari GERD ini, teman-teman. Ya, kadang kan kita itu rasa ingin tahunya itu kan tinggi banget, teman-teman.
rasa ingin tahunya itu tinggi banget kita itu teman, waktu terkena asam lambung akut anxiety psikosomatik ini rasa ingin tahunya tinggi banget, dan rasa keponya kita itu sangat tinggi teman-teman, bahkan menyamakan pun sangat tinggi. Nah, itu yang saya alami teman-teman. Entah kalau di kalian itu bagaimana prosesnya saya tidak tahu, tapi itu yang saya alami teman-teman. Yang saya alami itu pengen cari tahu aja tentang kesembuhan asam lambung akut anxiety psikosomatik ini sudah rasanya gini, sudah mau sembuh belum, rasanya kok gini, apakah kamu sering muncul gini. Kadang saya itu bertanya-tanya kepada orang yang sudah sembuh begitu teman-teman, apakah begini, apakah begini. Nanti kalau jawabannya orang yang kita tanya itu jawabnya ya dulu saya sering begitu, itu sudah ada apa, kita itu merasa tenang teman-teman, merasa tenang, tidak panik. Akhirnya apa, beban pikiran kita itu berkurang. Kadang kita itu berpikir, oh ya ini berarti sudah mau sembuh, alhamdulillah. Nah begitu teman-teman, itu yang saya rasakan teman-teman, yang saya alami waktu dulu terkena asam lambung akut anxiety psikosomatik. Saya akan menjelaskan teman-teman apa itu. Meskipun begitu, penyembuhan setiap orang itu berbeda teman-teman, tidak sama, durasinya pun tidak sama. Saya terkena 4 bulan, alhamdulillah sudah sembuh, dan teman saya itu terkena 3 bulan sudah sembuh, dan ada lagi teman saya itu 8 bulan teman-teman. Nah itu kan tidak sama durasinya, mungkin tergantung imun kita atau tergantung fisik kita, kadang bisa juga tergantung konsisten kita teman-teman. Nah di sini saya menyarankan teman-teman, kenapa saya menyarankan, karena penyembuhan asam lambung akut anxiety psikosomatik ini itu sekitar 80%-nya itu dipengaruhi oleh pikiran kita teman-teman. Kalau pikiran kita bisa menerima dan bisa bisa menerima kenyataan munculnya sensasi, bisa mengendalikan pikiran kita itu akan lebih cepat sembuhnya teman-teman. Nah itu yang saya alami, dan itu yang dialami teman-teman saya yang terkena asam lambung juga teman-teman. Nah itu penyembuhannya begitu teman-teman, banyak obat yang diminum, banyak herbal yang diminum, tapi kenyataannya kalau kita itu masih tidak bisa mengelola pikiran kita, tidak bisa menerima kenyataan, kita itu tidak bisa mengendalikan pikiran kita, ya percuma teman-teman, sembuhnya tetap akan lama. Nah itu, kalau kalian ingin pengen sembuh, saya harap kalian harus bisa mengolah pikiran kalian teman-teman, harus bisa menerima kenyataan. Anggap saja ini ujian itu akan segera berakhir teman-teman, akan indah pada waktunya. Nah setiap ujian itu pasti ada teman-teman, dan akan indah pada waktunya. Nah itu teman-teman, anggap saja ini ujian. Saya dulu juga takut teman-teman, bahkan takut keluar rumah, tapi saya pengen sembuh dan saya ingin cari tahu tentang penyembuhannya penyembuhannya bagaimana, dengan obat apa. Tapi kebanyakan orang mengatakan penyembuhannya itu tidak dengan obat teman-teman, tapi 80%-nya mungkin dengan faktor pikiran. Kalau pikiran kita itu bisa mengendalikan, bisa menerima, dan bisa membuat pikiran kita tenang, hati kita senang, kita akan lebih cepat sembuh teman-teman. Dan kenyataannya saya terapkan, dan alhamdulillah saya sembuh teman-teman. Itu yang saya alami, makanya saya buat video ini buat teman-teman mungkin yang masih menderita asam lambung akut anxiety psikosomatik. Semoga saja ketika melihat video atau menonton video ini bisa termotivasi dan bisa meringankan beban kalian. Di ambang 90% ini sebenarnya kita itu sudah bisa beraktivitas teman-teman, sudah beraktivitas kemana-kemana teman-teman. Bahkan saya dulu bisa beraktivitas itu sudah bisa mencari rumput teman-teman, mencari rumput, dan sudah bisa kemana-mana, sudah berani kemana-mana waktu itu teman-teman. Akan tetapi rasa cemas saya itu masih ada teman-teman. Kadang ya ada rasa panik, rasa cemas itu ada teman-teman waktu itu yang saya alami teman-teman. Nah ya mungkin cara
menghilangnya sensasi itu begitu teman-teman. Saya kurang begitu paham, tapi ini cerita saya yang saya alami waktu terkena asam lambung anxiety psikosomatik teman-teman. Nah, meskipun begitu saya dulu sudah beraktivitas ke kebun, sudah berani keluar sendirian, sudah bisa naik motor sendirian, akan tetapi sensasi fisik maupun psikis itu kadang masih muncul teman-teman, masih nyolek-nyolek. Ya kadang sih bikin cemas juga, tapi di situ saya sudah bisa mengendalikan teman-teman, dan akhirnya apa? Akhirnya kecemasan itu tidak berlanjut teman-teman, tidak berlanjut lama. Nah, itulah teman-teman yang saya alami waktu dulu. Bagi teman-teman, semoga bisa mengendalikan pikiran kalian, terutama pikiran kalian teman-teman, yang bisa menyembuhkan ini semua. Terimalah kenyataan ini, terimalah ujian ini, nanti akan segera sembuh teman, dan akan bisa menjadikan lebih baik dan bisa menjadi cepat sembuh teman-teman. Sedikit demi sedikit akan segera sembuh teman-teman. Nah, itulah teman-teman. Dan sebenarnya perasaan juga itu sudah enak. Perasaan saya itu dulu teman-teman, perasaan saya itu dulu juga sudah enak teman-teman, sudah enak. Intinya sudah enak itu meskipun saya itu beraktivitas kemana-mana, entah itu ke tetangga, main sama teman-teman, keluarga, itu sudah merasa enak, sudah tidak, ya suatu contoh mungkin beban pikiran itu sudah tidak seperti dulu teman-teman. Mungkin tinggal 10% lah, tinggal 10% atau berapa persen itu perasaan saya itu sudah enak. Apa itu cemas atau was-was saya itu sudah sedikit banget teman-teman, sudah tinggal sedikit banget, tidak seperti dulu teman-teman. Nah, itu yang saya rasakan teman-teman waktu itu, yang saya rasakan waktu itu begitu teman-teman. Akan tetapi yang masih ada teman-teman rasa cemas, kadang itu ada, kadang perasaan tidak enak itu ya kadang muncul. Akan tetapi waktu di ambang 90% itu sebenarnya sudah enak. Ya kadang seminggu itu ada perasaan tidak enak, kadang 2 minggu, kadang berapa 1 bulan. Nah, itu ada aja teman-teman, dan alhamdulillah dengan berjalannya waktu sedikit demi sedikit, alhamdulillah teman-teman sembuh, hilang. Nah, itu teman-teman. Nah, meskipun kita itu sudah sembuh teman-teman, saya harap anxiety psikosomatik ini bisa kambuh kalau kita itu tidak bisa menjaga pola pikir kita, pola makan kita, pola hidup kita. Kalau kita itu kembali lagi ke dulu, seperti sebelum kita itu terkena asam lambung, hidup kita itu tidak teratur dan tidak terkendali, kita bisa kambuh lagi teman-teman. Maka dari itu saya sarankan, meskipun kita itu bisa sembuh, nanti kita bisa kambuh lagi teman-teman, karena asam lambung anxiety psikosomatik ini bisa kambuh kalau kita tidak bisa menjaga pola kita teman-teman, pola makan, pola pikir, pola hidup teman-teman. Nah, itu saran saya teman-teman. Ya waktu itu saya sudah berani keluar teman-teman, sudah berani naik motor jalan jauh teman-teman, sudah berani kemana-mana. Ya kehidupan saya ini kan di pegunungan teman-teman, di desa. Waktu itu saya sudah berani keluar ke kota teman-teman, waktu itu ke kota saya itu berani, ke wisata sudah berani, kemana-mana sendirian sudah berani. Itu yang saya alami di ambang 90% teman-teman. Jadi bagi kalian yang mungkin merasakan sensasi seperti itu, tenang, itu sudah mulai sembuh teman-teman. Itu kalian itu sudah di ambang 90% teman-teman. Itu yang saya rasakan teman-teman. Nah, dulu sensasi yang paling dominan dan paling susah hilang itu yang saya rasakan ini teman-teman ya, itu di perut teman-teman. Di perut itu yang paling terakhir sembuhnya teman-teman, itu dominan yang paling terakhir perutnya, di perut saya teman-teman. Itu rasanya itu panas. Kadang kalau waktu makan itu mungkin tidak terlalu cocok dengan makannya, itu terasa panas, terasa mengganjal, terasa perih, itu teman-teman. Itu yang saya rasakan. Nah, akan tetapi
waktu itu di ambang 90% saya makan sudah biasa teman-teman, apapun saya sudah makan, terkecuali pedas terlalu banget teman-teman. Kalau pedasnya itu terlalu pedas itu saya tidak makan, ya mudah makan pedas. Akan tetapi ya mungkin sekitar 30% teman-teman pedasnya itu. Dan kalau masalah kecut ataupun apa itu saya belum makan teman-teman. Kalau pedas saya sudah makan, apapun sudah saya makan teman-teman. Dan nasinya pun sudah biasa teman-teman, nasi agak keras saya makan, nasi lembek saya makan, dan sayur pun sudah apa adanya teman-teman, tidak seperti dulu pakai sayur bening teman-teman. Di ambang 90% itu saya makan sudah apa adanya, ya apapun saya makan. Akan tetapi apa itu makannya itu tidak berlebihan teman-teman. Ya kalau waktu kita normal itu mungkin kita berani makan apapun itu sekitar 2 sendok atau 3 sendok. Nah ini saya makan hanya 1 sendok, 2 sendok itu sudah teman-teman. Dan itu tidak setiap hari saya itu berani makan pedas teman-teman. Nanti hari ini makan pedas, besok tidak, besoknya berani lagi. Nah begitu teman, karena apa? Karena sensasi saya masih muncul meskipun sedikit. Nah itu masih diambang 90%. Dan setelah saya normal, saya sudah sembuh total, saya memberanikan diri makan apapun. Sekarang makan apapun saya bisa teman-teman. Nah itu, nah bagi kalian yang intinya merasakan sensasi-sensasi seperti itu, jangan takut, itu sudah diambang 90% dan kalian akan cepat sembuh. Akan tetapi pesan saya teman-teman, meskipun kalian bisa sembuh, kalian harus tetap menjaga 3P kalian, karena asam lambung, GERD, anxiety psikosomatik ini bisa kambuh kapan saja kalau kita tidak bisa mengontrol pola makan kita, pola pikir kita, pola hidup kita itu teman-teman. Dan jangan keseringan telat makan teman-teman, karena kita sebelum terkena asam lambung, GERD, anxiety psikosomatik, dulunya kita itu kan sering telat makan kan seenaknya, jam makan kita itu seenaknya, ya kan teman-teman. Nah itu yang saya rasakan dulu sebelum terkena, makan saya itu seenaknya. Nanti kalau perut saya itu belum terlalu lapar, saya tidak pernah sarapan teman-teman. Nah itulah penyebabnya teman-teman. Nah semoga video kali ini, video saya ini bisa menjadi motivasi, bisa bermanfaat, ataupun bisa menjadi wasilah buat kalian semua. Sekian dulu video hari ini, semoga kalian cepat sembuh dan bisa beraktivitas lagi, dan bisa bekerja lagi, bisa kemana-mana lagi dengan keluarga, anak, istri, orang tua. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.